Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Dava Putra Andriansyah, biasa dipanggil Dava. Saya dari kelas B dengan NBI 14624000087. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai evaluasi tengah semester untuk mata kuliah pemrograman web. Di ETS kali ini ada 3 soal yang lumayan rumit, lalu kita masuk pada nomor 1 ya teman-teman. Pertama, buatlah program JavaScript menggunakan function untuk menampilkan deretan angka seperti ini kawan-kawan. Misalnya kita menginput angka 4, maka hasil yang diharapkan adalah seperti ini. 1 0 0 0 1200 1230 dan diakhiri 1 2 3 dan 4. Jadi yang kita harapkan hasilnya adalah angkanya sesuai input yang kita inputkan, tapi itu menjorok ke bawah. Jadi seperti ini kawan-kawan. Dan ada juga yang ini, contohnya misal kita input 7, maka angka ini, deretan angka ini harus berjumlah 7 kawan-kawan. Karena nantinya diakhiri dengan angka 7. Langsung kita coba 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 dan seterusnya hingga diakhiri 1 2 3 4 5 6 dan 7. Oke, selanjutnya kita masuk ke flashcard-nya. Ini flashcard yang saya gunakan atau codingan yang saya gunakan. Kalian bisa lihat dahulu. Oke, lalu kita masuk ke scriptnya dulu ya teman-teman. Karena ini adalah seperti mekanismenya pada pada sebuah pemrograman. Karena script adalah seperti mekanismenya. Di sini saya menggunakan JavaScript teman-teman. Untuk pertama adalah function. Function tampilkan deretan. Tanda kurung ini berguna untuk menghasilkan pola deretan dan ditampilkan ketika tombol tampilkan diklik. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah sinkronisasi antara script tadi dengan tombol ini. Jadi ketika tombol ini ditekan, maka program akan menjalankan sesuai yang kita inputkan. Jadi ketika kita menginputkan fungsinya adalah kita menginputkan 5, maka ini akan ditekan, maka akan keluar hasilnya. Itu teman-teman, function. Lalu untuk const, variabel ini itu kalau
Hasilnya adalah ini, kawan-kawan. Eh, Ini, ini digunakan untuk eh, pengguna ketika menginputkan angka. Jadi pengguna menginputkan angka dengan gentleman get element ID itu seperti ininya tuh kawan-kawan. Nah, jadi ininya kita diharuskan menginput angka pada kolomnya itu, lalu ya, lalu itu untuk first ini nih, first integer ini digunakan untuk mengkonversi nilai input menjadi bilangan bulat. Jadi bilangannya akan bulat seperti satu, 2, 3, 4, dan seterusnya. Lalu output. Variabel output ini disiapkan sebagai wadah untuk menampung angka yang nantinya kita hasilkan kawan-kawan. Ini ada petiknya. Ini untuk hasilnya nanti akan keluar di situ. Jadi kalau di codingnya tuh di sininya tuh. Nah, di sininya itu akan keluar di situ. Itu seperti masih pemrogramannya itu. Jadi masih sistemnya belum secara langsung keluar karena nanti masih diproses. Lalu untuk for let i sama dengan 1,2 input titik 2 titik koma maksud saya i kurang dari input titik koma i plus plus. Nah, ini digunakan untuk membuat pola jumlah baris, yaitu sebanyak nilai yang diinputkan, kawan-kawan. Loop ini berjalan dengan dari i sama dengan 1, ini i sama dengan 1, hingga i sama dengan input. Nah, ini i sama dengan input. Input yang kita inputkan tadi awal-awal. Lalu untuk baris let ini untuk membangun pola angka dalam satu. Lalu ke loop kedua. Loop kedua ini digunakan untuk menentukan angka yang akan muncul di setiap kolom dalam baris i. Jadi ini untuk memunculkan angkanya kawan-kawan. Loop ini berjalan dari J sama dengan I hingga J input. Jadi seperti ini. Nah, lalu ada if dan else kawan-kawan. Ini adalah logika untuk pembentukan pola. Di dalam loop ini, kedua kondisi if digunakan untuk memeriksa apakah nilai J kurang dari atau sama dengan nilai I. J ini kurang dari I atau sama dengan I. Lalu akan ditambahkan ke variabel baris. Seperti ini. Nah, jadi barisnya ini angka 0 tadi kawan-kawan.
lalu kita masuk ke output baris trim. Kalau di sini adalah untuk menambahkan baris ke output. Jadi kita bisa coba langsung apa sih output baris trim ini. Jadi kita coba hapus kata aja satu, lalu kita save, lalu kita lihat sendiri. Hasil yang dikeluarkan tidak keluar karena harus pakai M ini kawan-kawan. Lalu kita coba ke, jadi untuk penggunaan kata atau huruf atau titik koma itu harus sesuai kawan-kawan agar tidak menimbulkan kesalahan. Seperti itu. Jadi setiap baris yang digunakan atau terbentuk baris kemudian ditambahkan ke output ini, lalu dengan koma n sebagai pemisah baris untuk menjaga format tampilan. Jadi format tampilannya itu disesuaikan langsung dengan hasil yang digunakan. Oke, lalu dokumen, lalu setelah semua baris dibuat, lalu kita menampilkan hasil yang telah kita input, lalu diproses, lalu hasil akan ditampilkan di ini, dokumen generate by ID hasil output trim. Jadi ini adalah untuk menampilkan hasil ya kawan-kawan. Ditampilkan dalam elemen pral, lalu dengan hasil ID hasil, ini adalah hasilnya untuk ini hasil. Lalu untuk memastikan tidak ada spasi atau baris tambahan di awal atau di akhir hasil. Coba kita kasih spasi. Nah, mungkin ini adalah spasinya ya kawan-kawan, jadi lebih teratur gitu. Seperti itu, lalu mungkin sedikit saya jelaskan tentang CSS-nya. Jadi untuk body ini adalah keseluruhan dari ini untuk apa ya? Keseluruhan dari codingannya. Lalu H1 ini adalah tulisan ini kawan-kawan kalau di sini. Jadi ini adalah H1, lalu ada label, input, type number, dan button. Ini kita jadikan satu, jadi satu kesatuan untuk, nah ini, lalu button, ada button, terus ada button hover. Ini adalah seperti ini. Ketika kita mau ngeklik tampilan ini, kan ada perubahan warna untuk mengidentifikasi bahwa kursor ini melewati apa ya? Melewati button ini. Jadi ya begitulah. Bakalan akan ada perubahan warna kayak gitu. Lalu ada per hasil. Ini kotak itu karena itu lumayan banyak pasti itu kotaknya. Lalu ini seperti ini
H1 untuk menampilkan deretan angka, label untuk masukkan angka, input untuk ini, button untuk tampilkan, dan H2 untuk hasil. Ya, untuk itu untuk soal yang pertama, teman-teman. Terima kasih. Kita lanjut soal yang kedua. Oke, untuk soal kedua, kita hmm, di apa ya? Untuk membuat kita dianjurkan untuk membuat program untuk website sederhana, perulangan dan percabangan. Jadi sebelum saya jelaskan, eh, di soal ini kita diharuskan membuat awal ini adalah angka yang kita masukkan seperti 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya dalam bilangan bulat. Lalu akhir ini adalah eh, angka yang kita inputkan juga untuk apa ya, kayak akhirnya gitu. Jadi seumpama kita menginputkan, mungkin kita lihat contohnya langsung. Nah, ini dia contohnya. Untuk awalnya kita menginputkan kita menginputkan eh, 1 dan 4. Jadi totalnya adalah jadi total ini adalah hasil penjumlahan kawan-kawan. Jadi dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Jadi eh, dari 1 dan 4 ini kan ada angka-angka selanjutnya. Ada 2 dan 3. Jadi itu diinputkan dalam total ini dalam bentuk penjumlahan. 1, 2, 3 dan 4. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 yang hasilnya 10. Lalu kita lanjut ke rata-rata teman-teman. Rata-rata di sini adalah hasil dari sebelumnya. Dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tadi adalah 10. Benar? Jadi 10 dibagi 4. 4 ini diperoleh dari angka terakhirnya ini kawan-kawan. Seperti itu. Jadi 10 dibagi 4 adalah 2,5. Faktorial. 1 dikali 2 kali 3 kali 4 sama dengan 24. Itu adalah faktorial dalam perkalian, kawan-kawan. Jadi kita kalikan gitu. 1 kali 2 kali 3 kali 4 yang hasilnya nanti adalah 24. Dan untuk angka ganjil ini adalah angka dari 1, 2, dan 3 dan 4 karena kita mengisi inputnya adalah 1 di awal dan di akhir adalah 4. Maka angka ganjilnya adalah 1 dan 3. 1 dan 3 sendiri jika dijumlahkan adalah 4. Lalu untuk angka genapnya, di situ terdapat angka 2 dan angka 4. Jadi 2 ditambah 4 sama dengan 6. Begitu. Jelas sampai sini. Untuk selanjutnya, angka kuadrat. Jadi kita mengkuadratkan dari awal, dari 1 sampai 4 ini. 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, karena kuadrat kawan-kawan, jadi pangkat 2. 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, yang nantinya kita jabarkan, lalu hasilnya adalah 30. Jadi kita nantinya akan diharuskan memberikan contoh awal ini, awal 5 dan akhir 10, awal 11 dan akhir 15. Lalu kita langsung saja masuk ke Viscode-nya, kawan-kawan. Nah, Viscode yang saya gunakan seperti ini, bisa kalian lihat dulu, atau nanti bisa pause.
Jika terlalu cepat, ya semoga penjelasannya mudah dipahami ya teman-teman. Oke, seperti biasa kita masuk saja ke film. Nah, ke ini pasti namanya script, kawan-kawan. Script, script. Nah, script ini kita masih menggunakan function, digunakan untuk ini teman-teman. Nah, untuk membuat rumusnya kawan-kawan. Jadi function itu adalah seperti operasi yang disediakan untuk perhitungan kawan-kawan. Lalu ada oke, eh cons dan cons awal dan cons akhir ini adalah sistem yang digunakan pada ini kawan-kawan. Nah, sih? Nah, ini awal dan akhir. Ini adalah cons. Seperti tadi, menggunakan press in atau press integer, yang dimana press integer ini digunakan untuk bilangan bulat. Jadi angka yang diinputkan harus bilangan bulat. Ketika kita menginputkan angka koma seperti ini 0,4, ini tidak akan terhitung kawan-kawan karena terdeteksi bukan angka bulat gitu loh. Nah, maka hasil yang akan dikeluarkan adalah nol atau none, not the definition. Atau itulah. Lalu lalu oke, lanjut ke apa ya? Kawan sudah. Lalu let. Let ini kawan-kawan digunakan untuk menghitung total. Fak- Menghitung total, faktorial, bilangan ganjil, bilangan genap, jumlah kuadrat, lalu serta jumlah angka, count. Oke. Variable string juga disiapkan untuk menampung bentuk visual dari setiap operasi yang dilakukan. Jadi ini adalah awalan gitu kawan-kawan. Sebelum kita menvisualisasikan dalam sebuah operasi. Lalu ada for. For ini atau loop untuk melakukan perhitungan. Loop ini akan mengiterasi setiap angka dari awal hingga akhir. Di dalam loop, berbagai operasi dilakukan pada setiap angka. Oke. Lalu untuk loop pertama adalah faktorial. Kan ini kawan. Nah, ini untuk penjumlahan kawan-kawan. Jadi let i sama dengan awal, i kurang dari akhir, sama i kurang dari sama dengan akhir. I plus plus ini adalah angka yang kelanjutan seperti itu. Untuk total plus sama dengan i. Ini untuk penjumlahan kawan-kawan. Lalu untuk faktorial ini, untuk faktorial dikali perkalian, untuk genap, jumlah genap, maka i dibagi apa ini persen ini dua. Jadi hasilnya adalah nol untuk bilangan genap. Jika tidak, maka itu adalah bilangan ganjil. Seperti itu mudahnya kawan-kawan. Untuk bilangan kuadrat, ini rumusnya seperti ini kan kawan. Ini. Nah, lalu apa lagi ya?
Lalu untuk rata-rata di sini dihitung menjadi membagi total dengan count, dibagi dengan count. Lalu untuk selanjutnya hasilnya dibulatkan kedua angka desimal jika tidak bulat. Jadi jika tidak bulat hasilnya akan desimal. Lalu return. Ini adalah untuk mengembalikan semua hasil perhitungan dalam bentuk objek. Oke. Lalu kita masuk ke fungsi yang kedua, kawan-kawan. Fungsi ini untuk digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan yang dipilih menggunakan kotak hasil. Jadi nanti ada kotak hasil itu untuk menampung hasil-hasil yang kita inputkan tadi. Jadi ketika kita menginputkan 4, maka hasilnya akan keluar di sini, kotak ini. Ketika menginputkan 10 bagi 4, terus 10 faktorial, itu hasilnya akan keluar di jawaban Anda ini. Seperti itu. Lalu apa ya? Oh ya, kalau di sini kita jadikan satu teman-teman agar mempersingkat seperti itulah. Mempersingkat hasil yang kita harapkan. Lalu ada cache. Ini adalah tipe yang diterima untuk tombol jika diklik pengguna. Jadi ini adalah eh, mungkin seperti tombolnya gitu untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Lalu ada dokumen get element by ID. Ini adalah untuk menampilkan hasil dari perhitungan yang kita inputkan, lalu kita ingin menginputkan apa hasilnya. Ketika ingin menginputkan total, maka akan menginputkan total. Jika kita menginputkan rata-rata, maka hasilnya akan rata-rata. Jika kita menginputkan faktorial, maka hasil yang diberikan adalah faktorial. Jadi ini adalah kolom untuk menampilkan hasil. Dengan string ini, elemen by ID-nya itu adalah jawaban. Jadi seperti ini kawan-kawan. Nah, seperti itu. Oke, sebelumnya kita menginputkan dulu sesuai yang tadi diperintahkan kawan-kawan. Yang diinginkan adalah input angka awal adalah 5. Oke, mari kita input angka 5 dulu. 5. Untuk angka akhirnya adalah 10. 10 ini, maka hasil yang keluar adalah sebagai berikut. Totalnya adalah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10, 45. Rata-ratanya adalah 45 tadi dari hasil total dibagi 6. Lalu 5 kali 6 kali 7 kali 8 kali 9 adalah ini hasilnya 151,200. Untuk ganjilnya, untuk genapnya, untuk kuadratnya. Lalu kita diminta untuk memasukkan awalnya 11, akhirnya 15. Kita coba inputkan kawan-kawan. 11, 15. 65, 11 tambah 12 tambah 12 tambah 14 tambah 15, 65. Rata-rata 65 dibagi 5, 13 faktorialnya. Ini, ini, lalu untuk angka genapnya ini, untuk angka ganjilnya ini, karena 11, 13, 15 adalah angka ganjil dari angka yang diinputkan tadi
Jadi range-nya itu tidak jauh-jauh dari angka yang diinputkan tadi teman-teman. Jadi ketika kita menginputkan 11 sampai 20, jadi range-nya adalah 11, 13, 15, dan 17. Jadi dan 19 ya. Jadi seperti itu kawan-kawan. Jadi range-nya tidak jauh-jauh dari angka yang diinputkan ini. Lalu ada kuadrat. Nah, seperti inilah kawan-kawan. Jadi hasil yang diberikan akan tertampilkan di sini kawan-kawan. Seperti itu untuk soal nomor 2-nya. Untuk soal nomor 2-nya seperti itu kawan-kawan. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatannya. Kita lanjut ke nomor 3. Oke, untuk soal yang terakhir adalah nomor 3. Di sini kita diharuskan untuk membuat program untuk website sederhana dengan tampilan seperti ini, seperti ini. Punya saya nggak seberapa mirip, tapi mendekati. Nah, saya kurang ini, ya, itulah. Untuk menjelaskan dengan ketentuan sebagai berikut. Saat program dijalankan, teks random 1 dan teks random 2, ini teks random 1 dan teks random 2, ini kalau di punya saya seperti ini, angka acak 2, angka acak 1, angka acak 2, ini akan merandom, kawan-kawan. Nah, oke. Lalu, oke, boleh soal lagi. Teks random 1 dan teks random 2 akan terisi oleh angka acak dari 0 sampai 29. Text score diisi angka 3. Jadi text score ini seperti kayak kalau di game itu seperti nyawanya ya teman-teman. Jadi nyawanya ini 3. Jadi kesempatan kita untuk menjawab ini 3. Tetapi ini juga bisa apa ya, meningkat gitu. Oke, kita lanjut ke instruktur berikutnya. Anda harus mengisi sendiri teks jawaban Anda di kolom jawaban Anda ini kawan-kawan ya pastinya. Lalu ketika diklik tombol tambah, program akan menghitung teks random 1 ditambah teks random 2 lalu dibandingkan dengan jawaban Anda. Seperti itu kawan-kawan. Lalu ketika diklik tombol bintang atau kali, program akan menghitung teks random 1 dikali teks random 2 lalu dibandingkan dengan jawaban Anda. Untuk instruktur berikutnya, jika benar, maka skor ditambah 1. Jadi skor ini bisa berganti jadi 4, 5, dan seterusnya. Jadi tidak melulu 3 ya teman-teman. Jika salah, maka skor dikurangi 1. Jadi dari skor ini jika salah akan dikurangi 1. Ketika skor 0, ketika skornya ini 0, maka muncul pesan Anda harus belajar matematika lagi. Seperti itu teman-teman. Untuk penjelasan singkatnya untuk apa yang kita kerjakan nantinya. Untuk tampilannya ini seperti ini. Untuk face code-nya seperti ini kawan-kawan. Nomor 3. Nah, kita saya perlihatkan codingannya dulu seperti ini. Kalian bisa pause jika dirasa kecepatan atau terlalu cepat. Ya, seperti ini. Oke. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke scriptnya dulu. Let score 3. Ini.
kawan-kawan. Lihat skor 3 ini. Lalu untuk function acak angka. Jadi kita membuat sistem untuk mengacak angka matchFloor random. Random ini angkanya dikali 30, mungkin kurang dari gitu. Lalu function ini akan menghasilkan, jadi ini akan menghasilkan angka-angka acak antara 0 sampai 29, 0 dan 29. Jadi range-nya itu tidak jauh-jauh dari situ, teman-teman. Jadi hanya 0 dan 29. Match random ini menghasilkan angka desimal antara 0 dan 1 yang kemudian dilakukan dikalikan dengan 30 dan dibulatkan di bawah ke bawah, maaf, oleh matchFloor. MatchFloor ini yang ini dibulatkan ke bawah. Jadi untuk mendapatkan bilangan bulat dalam rentang tersebut. Jadi bilangannya tuh tidak jauh-jauh dari ini 30, 29 ini. Oke, teman-teman. Untuk function set angka acak. Hmm. Oke, set angka. Oke, eh, fungsi set angka ini dua kali menghasilkan dua angka acak yang kemudian ditampilkan ke dalam span dengan ID random 1. Oke, dan ID random 2 ini nah inilah ya ini. Lalu fungsi ini digunakan untuk setiap kali permainan dimulai atau setelah pengguna memberikan jawaban untuk menampilkan dua angka acak baru. Jadi fungsi ini digunakan ketika kita menginputkan angka lalu kita memberikan jawabannya, kita menekan tombol ini, tombol ini lalu maka setelah itu akan muncul angka acak berikutnya. Seperti itu. Lalu bentar, ini fungsi ini hitung operasi. Fungsi ini mengambil nilai angka acak pertama dan kedua. Jadi mengambil nilai angka acak dari pertama dan kedua serta jawaban pengguna dari input. Selanjutnya ya tergantung pada operasi yang dipilih pengguna. Jika ia menghitung penjumlahan, maka hasil yang akan dieksekusi adalah penjumlahan dan sebaliknya jika perkalian maka hasil yang dihasilkan atau dieksekusi adalah perkalian. Untuk function if operasi jika ini adalah jika kita melakukan penjumlahan maka hasil adalah random ditambah random, nanti hasilnya adalah apa ya? Seperti yang kita inputkan tadi lah. Jika kita menginput kali, maka hasilnya adalah random dikali random. Jadi penjelasannya adalah bagian ini melakukan perhitungan berdasarkan operasi. Jika operasi adalah tambah, maka hasil penjumlahan dua angka acak akan dihitung. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, jika perkalian, maka hasil perkalian akan dihitung juga. Itu. Oke, lanjut if else ini. Lanjutnya const message dokumen get element by ID message. If jawaban Anda sama dengan hasil, skor tambah sama dengan 1. Jawaban benar. Bagian ini memeriksa apakah pengguna benar. Jika jawaban Anda sama dengan hasil, skor akan bertambah 1 dan pesan jawaban benar.
Jika jawabannya benar, maka akan keluar jawaban benar. Dan ini adalah kode colornya kawan-kawan. Jadi seperti ini kawan-kawan. Kita langsung saja menginputkan. Nah, jika jawaban salah, maka hasilnya akan keluar merah ini. Tapi jika jawabannya betul, 17 tambah 3 adalah 10, 40, 14, 29, maaf, 29, maka jawaban yang akan dikeluarkan adalah di print adalah jawaban benar dengan teks warna hijau. Oke, seperti itu dengan warna merah dan jika benar adalah warna hijau. Oke, lalu kita menampilkan dokumen get elemen by ID score titik buka kurung titik koma score text content score. Dokumen get elemen by ID jawaban value jawaban oke. If score sama dengan ini dulu. Oke. If score sama dengan 0, alert akan keluar di sini kawan-kawan. Jika kita menjawabnya salah terus, maka akan ada pemberitahuan di atas sini seperti ini. Nah, di spek say Anda harus belajar matematika lagi. Ini adalah fungsi dari alert ini kawan-kawan. Ini kita bisa ganti lagi sesuai yang kita inginkan. Lalu skor akan di reset seperti ini, reset skor ketika kita menekan tombol OK-nya. Udah sih. Nah, seharusnya ini ngisi lagi kawan-kawan. Oke, lalu ini untuk penjelasannya adalah skor baru akan ditampilkan. Skor baru akan ditampilkan di elemen span dengan ID score. Nih, nah, skor. Jika mencapai 0, pengguna akan mendapatkan peringatan bahwa mereka harus perlu belajar matematika lagi. Skor kemudian diatur ulang menjadi 3. Jadi skornya akan di reset gitu. Nyawanya kalian akan di reset menjadi 3. Fungsi set angka acak ini dipanggil untuk menampilkan dua angka acak baru agar pengguna dapat melanjutkan permainan dengan angka yang berbeda. Jadi permainan ini tidak apa ya, akan mengulang terus. Jika jawabannya 0, skornya 0 dan keluarlah alert dengan Anda harus belajar matematika lagi, ini akan mereset. Jadi akan looping seperti itu hingga kita menghapus ininya, kawan-kawan. Oke, seperti itu. Untuk set angka acak baru untuk permainan selanjutnya. Ini akan mengulang lagi, kawan-kawan. Bahas ini akan memastikan dua angka acak pertama ditampilkan ketika halaman dimuat. Dengan kode ini, kalian dapat membuat matematika sederhana dengan permainan seperti itu dengan pilihan tambah dan atau kali untuk menebak hasil dua angka acak skor berikutnya seperti itu dan jangan sampai skornya nol kawan-kawan seperti itu ya. Lalu seperti itu mungkin yang bisa saya jelaskan teman-teman. Jadi fungsinya untuk eh, program ini untuk sekedar permainan untuk menghitung penjumlahan dan perkalian seperti itu. Lalu sedikit saya jelaskan mungkin sedikit ininya. Untuk ininya kita tidak disuruh mengikuti apa-apa ya. Jadi kita bisa bermain mungkin sedikit bermain
9 tambah 3, 3, 2, lalu tambah 2, tambah 4, 8, nah, 27, 26, itu kawan-kawan, hingga skor yang sangat banyak kawan-kawan. Jadi kalian bisa farming skor di sini. Tapi jangan sampai jawaban kalian salah. Karena ketika jawaban kalian salah, saat skornya 0, maka akan keluar alert yang tadi kawan-kawan. Jadi seperti itu. Mungkin saya sedikit menjelaskan tentang ininya. Jadi untuk bodinya ini adalah A1 ini adalah menampilkan deretan angka. A1 ini untuk fontnya kawan-kawan, jenis fontnya yang untuk heads. Kalau di Microsoft itu ini kawan-kawan, heading ini seperti heading ini mungkin ya, saya juga belum tahu. Lalu label input angka, masukkan angka. Jadi saya menjelaskan dulu ya kawan-kawan ya untuk sedikitnya ini body seperti inilah. Label ini untuk memasukkan angka. Jadi kita ada label ini, lalu dilanjutkan untuk input. Kita menginputkan rumus tadi, kita inputkan di sini. Inputnya itu minimal 1 ya kawan-kawan. Tidak boleh di bawah 1, 0 atau minus 1 itu tidak akan keluar hasilnya. Mungkin kita bisa coba sendiri kalau ingin membuktikan. Nah, hasil yang dikeluarkan tidak akan keluar kawan-kawan. Karena tidak terdeteksi gitu. Oke, lalu konflik tampilkan. Ini button ini tampilkan button. Lalu ada hasil, ini kotak hasil. Kita bikin kayak kotakan lagi. Untuk ini mungkin kita coba berapa ya? 10 mungkin ke lebar. Next. Seperti ini. Seperti persegi ya kawan-kawan ya. Kalau kalian lihat, maka seperti yang tadi contohkan 1000 hingga barisan ini berjumlah 10. Kalau kalian tidak percaya, kalian hitung sendiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, hingga membentuk 10 juga ke bawah. Oke, lalu apa lagi ya? Script sudah. Mungkin kalau stylenya mungkin kalian bisa lihat di sini. Untuk fontnya kita menggunakan Arial, background colornya menggunakan putih, colornya hitam, display flag, ini line center ini untuk apa? Untuk di tengah. Jadi marginnya ini di tengah. Jadi kontennya ini adalah kontennya ini di tengah juga. Jadi dimasukkan di dalam body ya teman-teman. Seperti itu, lalu seperti itu. Nomor 2, kita lanjut karena waktunya sudah mepet. Nah, ini yang cukup banyak teman-teman. Untuk body, kita menggunakan kontainer. Kontainer itu ini ya, kawan. Ya, kotaan ini tuh kontainer. Kalau di punya saya. Pertama untuk perhitungan angka. Jadi kontainer ini ikut kelas. Jadi kita inputkan di style kan kawan. Untuk menambahkan CSS-nya. Menambahkan memperindah tampilan seperti itu. Ini untuk perhitungan angka. Untuk awal dan akhir. Inputnya. Kita menginputkan akhir tadi, lalu kita give class button, kita ada juga kita menambahkan show result untuk di ya kita gunakan di sini ada
berapa button kawan-kawan? Satu, dua, ada 6 button. Untuk result group ini untuk menampilkan ini tadi, button group, result group, jawaban, jawaban Anda, ini jawaban Anda ininya, ini, lalu jawaban, nah seperti itu kawan-kawan. Oke, terus kita lanjut ke ITS nomor 3. Oh, mana ya? Nah, berarti permainan matematika teman-teman. Permainan matematika dengan font berwarna biru karena kita inputkan di CSS-nya kawan-kawan. Lalu ada div container, angka acak, angka acak 1, angka acak 2 dengan random angka ini, skor, lalu skor, lalu label ini untuk menuliskan jawaban Anda. Oh, oke, lalu button, tombol tambah dan kali, lalu ID message itu yang intinya kawan-kawan. Kita jawaban benar atau salah ini lah. Ini untuk mendeklarasikannya itu dari situ message. Ini untuk itunya apa tebal gitu lah. Kayak lupa. Ya, seperti itu kawan-kawan. Lalu apa lagi ya? Karena kayaknya sudah semua ya, karena ini mungkin CSS-nya kalian bisa lihat. Akan saya ulangi untuk CSS-nya. Kedua, oke, nomor 1 seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk ETS kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada penjelasan saya yang mungkin kurang dimengerti, tapi saya sudah melakukan yang terbaik untuk ETS kali ini. Saya Dava Putra Andriansyah dengan NPI 14624000087 dari kelas B semester 1. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.